hanya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami percaya itu ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan, karena kami perlu firman. Firman-Mu itu menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 12 Januari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah kelumpuhan rohani yang diambil dari kitab Zefanya ayat 3 pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Kejadian 23 sampai 24 dan kitab Roma 8 ayat 22 sampai 39. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menyempatkan diri untuk membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca dari Zefanya 3 ayat 1 dan 2. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Bapak Ibu Saudara, lumpuh artinya lemah dan tidak bertenaga atau tidak dapat bergerak lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang lumpuh kakinya bukan berarti tidak punya kaki, namun kakinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak bisa berjalan atau tidak bisa digerakkan. Jika orang mengalami kelumpuhan pada salah satu bagian tubuhnya, biasanya orang tersebut menyadarinya. Namun berbeda dengan kelumpuhan rohani. Kebanyakan orang yang mengalami kelumpuhan rohani kurang atau tidak menyadari bahwa rohaninya mengalami kelumpuhan. Walaupun tidak ada orang yang sengaja memilih kelumpuhan atau stagnasi, namun ada jalan yang berakhir pada bencana. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Kelumpuhan tidak terjadi secara tiba-tiba. Sama seperti orang mengalami stroke, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada proses atau tanda-tanda sebelumnya yang tidak dicermati dan yang umumnya diabaikan. Kelumpuhan rohani seringkali disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan tidak mentaati perintah Tuhan. Ini bisa terjadi kepada orang Kristen yang mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, tetapi firman itu hanya masuk ke telinga kanan dan keluar lagi di telinga kiri. Maksudnya, firman tidak pernah diperhatikan, apalagi ditaati. Mungkin saja ayat tersebut dihafalkan, tetapi tidak dilakukan. Itu seperti orang yang melihat ke cermin, tetapi setelah itu melupakannya. Kita tahu bahwa Allah tidak mencari orang yang tahu ayat atau orang yang hafal ayat, tetapi orang yang melakukan perintah Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Melalui Nabi Zefanya, Allah menegur umatnya dengan kata celakalah. Allah memperingatkan umatnya tentang hukuman Allah karena pemberontakan mereka. Tidak taat berarti memberontak. Tidak taat berarti kesombongan. Merasa diri lebih tahu daripada Tuhan.
Mengabaikan perintah Tuhan berarti menganggap sepi perintahnya dan kehendakku lebih penting. Apa yang berlaku kepada Yerusalem secara fisik akan berlaku kepada kita dalam arti rohani jika kita menolak didikan Tuhan dan tidak mau menerima ajaran dan koreksi dari Tuhan. Kita tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Tidak akan ada kehidupan jika firman-Nya diabaikan dan tidak ditaati. Kita perlu merenungkan akan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai evaluasi diri. Yakni, apakah Allah telah berbicara kepada saudara tentang kebiasaan berdosa dalam hidup saudara yang masih saudara pertahankan dan tidak dihentikan? Apakah Allah telah berbicara tentang kebiasaan atau komitmen kudus yang perlu saudara bangun dalam hidup saudara? Apakah selama ini saudara tahu apa yang baik yang saudara bisa lakukan, tetapi saudara tidak pernah benar-benar melakukannya? Apakah Dia telah berbicara dan mengingatkan saudara untuk permintaan maaf yang perlu saudara lakukan, tetapi di dalam kesombongan saudara tidak atau menunda melakukannya? Apakah Dia telah berbicara dan mengingatkan saudara untuk melakukan rekonsiliasi atau berdamai dengan orang yang saudara kasihi dalam keluarga fisik maupun dalam keluarga rohani? Jika Tuhan masih mau menegur dan berbicara kepada kita, itu berarti kesabaran Tuhan yang tersedia bagi kita, dan Tuhan menunggu agar kita tidak mengeraskan hati ketika mendengar peringatan dan tegurannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 3 ayat 15b. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kita sungguh bersyukur karena Allah selalu menerima anak-anaknya dengan tangan terbuka ketika kita balik kepadanya dan mau mendengarkan suaranya lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, adalah sebuah janji dan penghiburan bagi kita yang menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah kasih Allah melalui Kristus bagi kita. Ketika kita mau rendah hati untuk mendengarkan suaranya dan percaya kepadanya, maka kita akan mengalami kedekatan dengan Allah. Saat ini, adakah Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara ketika saudara membaca atau mendengarkan renungan sehari ini? Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk melangkah keluar dari jalan yang menuju kepada kelumpuhan rohani. Temukanlah kasih karunia di dalam pelukan juru selamat saudara, dan jadilah pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami dari pemberontakan, dari kekerasan hati untuk melakukan firman Tuhan, dari ketidakpedulian akan suara Tuhan. Ampuni kami. Selama ini mungkin kami tidak menyadari bahwa kami lumpuh. Selama ini mungkin kami tidak menyadari bahwa kami tidak berfungsi bagi Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami mau bertindak dari sekarang untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Untuk mulai bertindak dengan kesadaran penuh bahwa hanya Engkau
yang kami perlukan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang benar. Tidak ada lain yang benar selain Engkau. Terima kasih Engkau melawat setiap pribadi yang saat ini mengikuti acara ini dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.